Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Sulaiman dari Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah program yang berisi pengetahuan manusia atau bertingkah laku seperti manusia expert atau manusia pakar yang pada aplikasinya membantu menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan sekumpulan rule atau kaidah yang didapat dari pakar, lalu dijadikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapat solusi atau kesimpulan. Berikut ini beberapa pengertian sistem pakar menurut beberapa orang ahli. 1. Menurut William Stubblefield dan George F. Luger pada tahun 1993 menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. 2. Menurut Ephraim Turban pada tahun 1992 menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. 3. Menurut Garatano dan Riley pada tahun 1989 menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Ciri-ciri sistem pakar. 1. Terbatas pada domain keahlian tertentu. 2. Dapat memberikan penalaran pada data-data yang tak pasti. 3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. 4. Berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. 5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. 6. Keluarannya bersifat anjuran. Keuntungan dan kelemahan sistem pakar. Keuntungan sistem pakar. 1. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. 2. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. 3. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. 4. Mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. 5. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Pengguna bisa merespon dengan jawaban tidak tahu atau tidak yakin pada satu atau lebih pertanyaan selama konsultasi, dan sistem pakar tetap akan memberikan jawaban. Kelemahan sistem pakar. 1. Biaya yang diperlukan untuk membuat atau memeliharanya sangat mahal. 2. Sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya, dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia karena sangat sulit bagi seorang pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah. 3. Sistem pakar tidak 100% benar karena seorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. 4. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. 5. Transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan biasa. Konsep sistem pakar. 1. Keahlian. Keahlian bersifat luas dan merupakan penguasaan pengetahuan dalam bidang khusus yang diperoleh dari pelatihan, membaca atau pengalaman. Teori fakta, aturan pada lingkup permasalahan tertentu. Strategi global untuk menyelesaikan masalah. 2. Ahli atau pakar. Seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. 3. Pengalihan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk mentransfer keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer, kemudian ke masyarakat. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu perolahan pengetahuan,
dari para ahli atau sumber-sumber lainnya, representasi pengetahuan ke komputer, kesimpulan dari pengetahuan, dan pengalihan pengetahuan ke pengguna. 4. Mengambil keputusan. Hal yang unik dari sistem pakar adalah kemampuan untuk menjelaskan di mana keahlian tersimpan dalam basis pengetahuan. Kemampuan komputer untuk mengambil kesimpulan dilakukan oleh komponen yang dikenal dengan mesin inferensi, yaitu meliputi prosedur tentang pemecahan masalah. 5. Aturan. Sistem pakar yang dibuat merupakan sistem yang berdasarkan pada aturan-aturan, di mana program disimpan dalam bentuk aturan-aturan sebagai prosedur pemecah masalah. Aturan tersebut biasanya berbentuk if dan then. Elemen manusia yang terkait dalam penggunaan dan pengembangan sistem pakar. 1. Pakar. Pakar adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus, pendapat, pengalaman, dan metode, serta kemampuan untuk mengaplikasikan keahliannya tersebut guna menyelesaikan masalah. 2. Perekayasa pengetahuan. Perekayasa pengetahuan adalah orang yang membantu pakar dalam menyusun area permasalahan dengan menginterpretasikan dan mengintegrasikan jawaban-jawaban pakar atas pertanyaan yang diajukan, menggambarkan analogi, mengajukan counter example, dan menerangkan kesulitan-kesulitan konseptual. 3. Pemakai. Pemakai awam. Dalam hal ini, sistem pakar bertindak sebagai konsultan untuk memberikan saran dan solusi kepada pemakai. Kemudian pelajar yang ingin belajar, sistem pakar bertindak sebagai instruktur. Kemudian pembuat sistem pakar. Sistem pakar sebagai partner dalam pengembangan basis pengetahuan. Kemudian pakar. Sistem pakar bertindak sebagai mitra kerja atau asisten. Bentuk atau tipe sistem pakar. Pertama yaitu mandiri. Sistem pakar yang murni berdiri sendiri, tidak digabung dengan software lain. Bisa dijalankan pada komputer pribadi atau mainframe. 2. Terkait atau tergabung. Dalam bentuk ini, sistem pakar hanya merupakan bagian dari program yang lebih besar. Program tersebut biasanya menggunakan teknik algoritma konvensional, tapi bisa mengakses sistem pakar yang ditempatkan sebagai subrutin yang bisa dimanfaatkan setiap kali dibutuhkan. 3. Terhubung. Merupakan sistem pakar yang berhubungan dengan software lain, misalnya spreadsheet, DBMS, program grafik. Pada saat ini, proses inferensi sistem pakar bisa mengakses data dalam spreadsheet atau DBMS, atau program grafik bisa dipanggil untuk menanyakan output visual. 4. Sistem mengabdi. Merupakan bagian dari komputer khusus yang diabdikan kepada fungsi tunggal. Sistem tersebut bisa membantu analisa data radar dalam pesawat tempur atau membuat keputusan intelijen tentang bagaimana memodifikasi pembangunan kimiawi dan lain-lain. Struktur sistem pakar. Ada dua bagian utama sistem pakar, yaitu 1. Lingkungan pengembangan atau development environment, digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. 2. Lingkungan konsultasi atau consultation environment, digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Karakteristik dan elemen sistem pakar. 1. High performance. Sistem harus mampu memberikan respon berupa saran atau advice dengan tingkat kualitas yang sama dengan seorang pakar atau melebihinya. 2. Adequate response time. Sistem juga harus mampu bekerja dalam waktu yang sama baiknya atau reasonable, atau lebih cepat dibanding dengan seorang pakar dalam menghasilkan keputusan. Hal ini sangat penting terutama pada sistem waktu nyata atau real time. 3. Good reliability. Sistem harus dapat diandalkan dan tidak mudah rusak atau crash.
4. Understandable. Sistem harus mampu menjelaskan langkah-langkah penalaran yang dilakukannya seperti seorang pakar. 5. Flexibility. Sistem harus mampu fleksibel terhadap beberapa hal. Komponen-komponen yang terdapat dalam arsitektur atau struktur sistem pakar. 1. User interface atau antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Kedua, workplace atau backboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau work memory digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Ada 3 keputusan yang dapat direkam, yaitu rencana, bagaimana menghadapi masalah, 2 agenda, aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi, 3 solusi, calon aksi yang akan dibangkitkan. 3. Explanation facility atau fasilitas penjelasan, elemen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar, digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan, seperti mengapa suatu pertanyaan ditanyakan oleh sistem pakar, bagaimana konklusi dicapai, mengapa ada alternatif yang dibatalkan, rencana apa yang digunakan untuk mendapatkan solusi. Langkah-langkah pembuatan sistem pakar. 1. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. 2. Menentukan problema yang cocok. 3. Mempertimbangkan alternatif. 4. Menghitung pengembalian investasi. 5. Memilih alat pengembangan. 6. Merekayasa pengetahuan. 7. Merancang sistem. 8. Melengkapi pengembangan. 9. Menguji dan mencari kesalahan sistem. 10. Memelihara sistem. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.